Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6685 Zaman Para Dewa, masing-masing mengandalkan kemampuannya sendiri. Sudahlah, Dongfang Hansong tiba-tiba angkat bicara dan berkata, mereka tidak berdaya untuk melawan sekarang, biarkan mereka hidup, toh mereka tidak akan hidup lebih lama lagi. Kebaikan seorang pria, meskipun Baili Sukong mengatakan demikian, dia tetap menyimpan senjata suci, pedang besar, yang ada di tangannya. Namun ketika Baili Sukong membuka telapak tangannya, dua gelang hitam melayang ke arah Dongfang Hansong. Meskipun kau mengatakan padaku bahwa 6 tetua itu ingin mengkhianati sekte penjara dan bekerja sama dengan Chu Feng, hal itu memang mencegah sekte penjara jatuh ke dalam krisis. Tapi aku tetap tidak mempercayaimu, kecuali jika kau bergabung denganku untuk mengaktifkan artefak suci itu bersama-sama. Inilah yang dikatakan Baili Sukong. Dongfang Hansong tersenyum tipis dan mengenakan kedua gelang hitam itu di tangannya, kemudian berkata kepada Baili Sukong, "Ayo kita pergi." Lalu dia berbalik dan mendorong pintu istana hingga terbuka. Orang-orang yang berdiri di luar aula utama semuanya adalah orang kepercayaan Baili Sukong dan Dongfang Hansong. Pintu istana tidak ditutup, sehingga mereka dapat melihat apa yang terjadi di dalam, termasuk kondisi menyedihkan 6 tetua dari faksi netral tersebut. Namun mereka tidak menunjukkan keterkejutan, karena mereka sudah mengetahui hal ini, dan mereka bahkan membantu dalam program perampasan bayi di penjara dari tubuh 6 tetua tersebut. Selain itu, karena keterlibatannya dalam pembentukan tersebut, meskipun seharusnya mereka juga membantu Baili Sukong dan Dongfang Hansong, mereka juga terlibat dalam menyerap kekuatan 6 tetua faksi netral tersebut. Namun mereka juga mendapat manfaat darinya. Adapun Dongfang Hansong, dia langsung menuju ke benda suci itu dengan Baili Sukong mengikutinya dari belakang. Setelah mendekati benda suci itu, Dongfang Hansong mulai mengaktifkannya menggunakan gelang tersebut. Dampak negatif dari benda suci itu juga masuk ke dalam tubuhnya. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Aku, Dongfang Hansong, mungkin memiliki pandangan yang berbeda darimu, tetapi hatiku setia kepada sekte penjara, kata Dongfang Hansong. Lalu, Chu Feng, menurutmu apa yang harus dilakukan? Tanya Baili Sukong. Chu Feng harus mati, namun sebelum dia mati, Chu Feng harus mengabdi pada sekte penjaraku, kata Dongfang Hansong. Akan digunakan oleh sekte penjara saya? Bagaimana cara menggunakannya? Baili bertanya dalam kehampaan. 6 orang itu mungkin pikun, tetapi mereka seharusnya tidak berbohong. Fakta bahwa Chu Feng mampu menerima persetujuan dari Dewa Penjara menunjukkan bahwa bayi penjara ciptaannya memang hampir sempurna. Bagaimana mungkin bayi yang lahir di penjara seperti itu tidak dapat membantu mengaktifkan artefak suci? Kurasa kita bisa memberitahu Jie Tianran tentang ini dan memintanya untuk membuat formasi agar dapat menggunakan bayi tahanan di dalam tubuh Chu Feng untuk membantu kita mengaktifkan artefak suci. Lalu membunuhnya, jika menurutmu itu memungkinkan, maka kamu bisa berkomunikasi dengan Jie Tianran. Kalian berdua pasti punya cara untuk mengirim pesan dengan cepat, kan? Kata Dongfang Hansong. Setelah berpikir sejenak, Baili Sukong berkata, serahkan masalah ini padaku. Di pihak Jie Tianran, setelah melakukan perjalanan dengan segala cara selama beberapa waktu, dia telah tiba di lokasi zaman para dewa. Dia mengumpulkan pasukan dari Istana Suci 7 Alam, awalnya bermaksud untuk membangun pertahanan terlebih dahulu dan menyergap Chu Feng. Namun, setelah mengamati, ia menemukan bahwa menyergap Chu Feng itu sulit.
Chu Feng memiliki pedang kunci yang memungkinkannya untuk langsung memasuki salah satu dari 3 gerbang zaman dewa dalam jarak tertentu. Dalam jarak ini, dia tidak bisa mencegah Chu Feng disergap, kecuali jika Chu Feng keluar dari zaman dewa bukan dari tempat dia masuk, melainkan dari sekitar zaman dewa, namun ini hanyalah spekulasi. Siapa yang bisa menjaminnya? Jie Tianran, kamu tidak mau masuk? Kata iblis tua di dalam tubuh Jie Tianran bertanya. Izinkan saya mengamati lebih lama lagi, kata Jie Tianran. Apa yang dia amati sebenarnya bukanlah 3 gerbang zaman para dewa, tetapi dia mengamati fenomena aneh di sungai garis keturunan dengan mengamati susunan formasi tersebut. Bahkan formasi pengamatan terkuat sekalipun hanya dapat mengungkapkan garis besarnya. Dia hanya dapat mengamati fenomena aneh tersebut. Sebelumnya, Jie Tianran juga telah mengamati kemunculan hantu dewa penjara yang dianugerahkan oleh dewa penjara. Dia bahkan bisa mengamati secara samar beberapa riak kekuatan bela diri, tetapi dia tidak dapat mendeteksi jejak Chu Feng sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya bisa menduga bahwa Chu Feng memang telah pergi ke tempat di mana fenomena aneh itu terjadi. Fenomena aneh itu adalah kelemahan Chu Feng, dan di dalamnya terdapat rahasia yang tidak bisa Chu Feng ceritakan kepada siapapun. Namun, tidak dapat dipastikan apakah orang-orang dari sekte penjara yang menyergap Chu Feng. Setelah semua yang terjadi, dia sebenarnya cukup khawatir. Jie Tianran khawatir jika Chu Feng juga memasuki zaman dewa, apakah dia masih bisa berhasil memperoleh kekuatan zaman dewa. Saat kau pergi dari sungai garis keturunan terakhir kali, bukankah kau memberikan jimat komunikasi kekosongan kepada Baili Sukong? Terlepas dari apakah Chu Feng bisa ditangkap atau tidak, dia tahu kau peduli dengan masalah ini, jadi dia seharusnya memberimu jawaban, kan? Tidak perlu terus mengawasi. Kamu sudah sangat jauh sekarang, bahkan jika kamu melihat sesuatu, kamu tidak bisa menolongnya, kata iblis tua dalam tubuh Jie Tianran. Tetapi jika aku memasuki zaman para dewa, aku mungkin akan kehilangan kontak dengan dunia luar, dan aku khawatir aku tidak akan menerima balasannya. Namun, begitu Jie Tianran selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan jimat dari sakunya. Jimat itu bergetar dengan kekuatan sebuah penghalang, dan tak lama kemudian isinya muncul pesan yang telah dikirimkan Baili Sukong kepadanya. Benda tak berguna. Bagaimana Chu Feng bisa lolos dengan benda itu? Setelah melihat isi pesan tersebut, Jie Tianran menjadi sangat marah. Sudah dipastikan bahwa Chu Feng telah pergi, tetapi kemudian dia melarikan diri. Namun tak lama kemudian, wajahnya tidak hanya menunjukkan kemarahan, tetapi juga keterkejutan, dan semakin lama ia mengamati, semakin gelisah ia merasa. Karena dia sudah mengetahui bahwa Chu Feng sudah memiliki 2 orang yang kultivasinya telah mencapai alam dewa surgawi tingkat ke-6. Selain itu, diketahui bahwa 6 penatua dari faksi netral dari sekte penjara telah menemukan potensi Chu Feng dan sebenarnya ingin membantu Chu Feng menghadapi istana suci 7 alam miliknya. Meskipun 6 penatua dari faksi netral itu telah dilenyapkan oleh Baili Sukong, kekuatan tempur Baili Sukong justru meningkat sebagai akibatnya. Mereka juga memberitahu Jie Tianran bahwa mereka sebenarnya dapat menggunakan Chu Feng untuk mengaktifkan artefak suci sekte penjara. Namun menurut Jie Tianran, pesan-pesan yang datang dari sekte penjara sebagian besar berbahaya. Ini buruk, orang-orang dari aliansi klan Chu tampaknya telah memperoleh kekuatan zaman para dewa. Kultivasi mereka meningkat terlalu cepat. Ini sungguh sulit dipercaya. Xian Haiyuer dari klan ikan laut abadi itu, dengan alam dewa surgawi tingkat pertama, setara dengan dewa surgawi tingkat kelima yang sudah sangat luar biasa.
Dan sekarang sudah ada Dewa Surgawi tingkat ke-6, apakah kemunculan Dewa Surgawi tingkat ke-7 akan segera muncul? Jie Tianran, jika kau mencapai Dewa Surgawi tingkat ke-7, kau pun tidak akan mampu menanganinya, bukan? Itulah yang dikatakan oleh iblis tua yang berada di dalam tubuh Jie Tianran. Apa yang dikatakannya persis merupakan bahaya yang dirasakan Jie Tianran, karena kekuatan Chu Feng berkembang terlalu cepat. Jika seseorang di aliansi klan Chu memiliki tingkat kultivasi hingga Dewa Surgawi tingkat ke-7, bahkan Jie Tianran pun tidak akan mampu menghadapinya. Mereka datang ke sini dengan maksud untuk menyergap Chu Feng, namun, jika Chu Feng dan kelompoknya memiliki Dewa Surgawi tingkat ke-7, maka berkumpulnya mereka di sini bukanlah jebakan bagi Chu Feng, melainkan mereka akan seperti domba yang akan disembelih. Jie Tianran, jika kau kurang percaya diri, tinggalkan saja kekuatan zaman dewa dan bersembunyilah terlebih dahulu. Setelah formasi saya dikuasai sepenuhnya, bahkan jika sebagian dari mereka mencapai tingkat Dewa Surgawi tingkat ke-7, saya tidak akan takut, iblis tua yang berada di dalam tubuh Jie Tianran menambahkan. Senior, berapa lama lagi pelatihan Anda akan berlangsung? Bisakah Anda memberi saya jangka waktu yang spesifik? Jie Tianran bertanya. Aku hanya merasa itu akan segera terjadi, tapi aku tidak bisa memastikan waktu pastinya, kata iblis tua dalam tubuh Jie Tianran. Formasi senior dapat digunakan sebagai rencana cadangan jika terjadi keadaan darurat, namun aku sama sekali tidak bisa melepaskan kekuatan zaman para dewa. Aku harus masuk, Jie Tianran dengan cepat mengambil keputusan. Pertama-tama, ia mengeluarkan perintah kepada seluruh pasukan di Istana Suci Tujuh Alam, kemudian ia menggunakan berbagai cara untuk menanggapi Baili Sukong. Setelah melakukan semua itu, dia mengeluarkan pedang kunci. Chu Feng, kekuatan zaman para dewa ada tepat di depan matamu. Mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Meskipun begitu, dia tidak menunggu lebih lama lagi dan segera mengaktifkan pedang kunci di tangannya. Kekuatan pedang itu menyebar, meliputi seluruh tubuh, dan di saat berikutnya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat keluar seperti bintang jatuh. Jie Tianran terbang menuju gerbang ketiga dari 3 gerbang zaman para dewa. Dan kultivasi kita pun berakhir, mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.